Gue tahu ya cara mengobati laki-laki itu ya hobi. Cuman hobinya jangan dibawa ke tempat kerja juga, tai. Aduh, lu lagi kerja, digaji sama rakyat. Bisa gak sih kelakuan tuh yang mendingan dikit biar gua tuh bisikin video lu tuh bisa ngebanggain lu gitu. Suka mainan-mainan yang mahal dan sebagainya. Mungkin waktu kecilnya nggak kepikir beli mainan seperti itu. Nah biasanya secara psikologis orang pengen. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, ya. Mulai dari awok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ugal-ugalan nih guys, dimana kemarin Gibran Raka Buming Raka membereskan meja kerjanya. Dan kalian tahu apa yang dibereskan? Mainan. Begitu banyak mainan anak-anak di sana. Ya boleh saja sih, hobi mainan boleh saja, tapi taruh di tempatnya gitu loh. Mungkin kalau ditaruh di rumah gitu ya, di tempat khusus untuk mainan gitu keren-keren saja ya sih. Tapi masalahnya ini di ruangan. Beda banget sama wakil-wakil presiden masa dulu ya, dimana di ruangan kerja itu banyak buku-buku. Yang di situ mungkin agar pemikiran ya kan, pemikirannya itu lebih maju lagi gitu setelah membaca buku-buku karya ini karya itu gitu kan. Bukan malah justru mainan. Ini lucu sekali sih. Yang akhirnya membuat netizen gatel untuk berkomentar guys. Tentunya kita akan tampilkan nanti ya komentar dari para netizen. Nah kita tonton semua, langsung saja kita masuk ke komentarnya. Ini dia. Aduh, anjing, parah, tai, aduh. Gue tahu ya cara mengobati laki-laki itu ya hobi. Cuman hobinya jangan dibawa ke tempat kerja juga, tai. Aduh, parah anjing, parah. Lu bayangin ruangan cawapres lu nih yang lu bangga-bangga isinya mainan anjing. Seharusnya tuh ruangannya isinya data-data infrastruktur, data-data rakyat miskin, data-data yang mainan anjing. Ya boleh, nggak ada yang larang, tapi jangan dibawa ke tempat kerja. Kan bisa di rumah bikin ruangan sendiri kalau emang hobi. Lu lagi kerja, digaji sama rakyat. Bisa gak sih kelakuan tuh yang mendingan dikit biar gua tuh bisikin video lu tuh bisa ngebanggain lu gitu. Kalau yang begini apa? Menurutku sih ya, kualitas orang itu ditentukan dari apa yang dibaca gitu ya. Dan kita pengen banget sih mengetahui isi kepala dari figur muda ini ya yang dibanggakan dan dipilih 58% penduduk Indonesia. Jadi pengen banget sebenarnya Bapak Wali Kota ini, Wali Kota Solo ini nunjukin gitu sebenarnya kemampuan dia itu yang mana gitu. Soalnya tuh para pendukungnya tuh selalu bilang bahwa belum ketahuan kemampuannya dan sebagainya. Lah terus momentumnya tuh kapan gitu ya? Debat calon presiden dan calon wapres juga udah dilalui gitu ya. Ketemu dengan media juga udah. Ketemu dengan DPRD juga udah. Nah, itu belum valid kali ya untuk melihat kemampuannya itu seperti apa. Terus kemudian kita disuguhin dengan pemandangan koleksi mainan beliau di kantornya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang menghakimi gitu teman-teman, bahwa orang dewasa itu nggak apa-apa main-main itu teman-teman. Cuma sebagai public figure di mana di setiap konferensi pers cara menjawabnya seperti itu di publik. Di ruang publik terkait dengan bagaimana orang pengen tahu pengetahuan beliau itu sejauh mana, lalu kemudian di debat cawapres saat itu juga seperti itu. Nah kita ini bingung gitu loh, bingung betul sebenarnya kemampuan si orang muda yang yang bukan saya enggak ya, kalian yang 58% ini yang memilih beliau ini. Sebenarnya titik menjelaskannya beliau ini berkualitas ini dari mana gitu. Itu yang itu.
Bahwa kemudian dia suka main-main ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Suka mainan-mainan yang mahal dan sebagainya. Mungkin waktu kecilnya nggak kepikir beli mainan seperti itu. Nah biasanya secara psikologis orang pengen melampiaskannya dengan ketika dia udah bisa membeli gitu ya. Cuman ketika itu mewarnai dekorasi di dalam ruang kerja gitu ya. Dan kepikiran nggak sih beliau itu juga akan memainkannya? Mungkin aja kepikiran juga gitu ya. Nah cuma please gitu ya. Yang seperti ini kita rakyat masih pengen lihat sebenarnya kemampuannya ada di mana ya. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan juga kalian juga salah bahwa koleksi mainan ini sebenarnya untuk men-trigger cara dia berpikir dan sebagainya. Anyway. Apapun yang menjadi argumentasi teman-teman bahwa apa yang terlihat di publik yaitu yang bisa kita analisis dan termanifestasikan sebenarnya dalam pola-pola dia berinteraksi dengan publik gitu ya, dengan wartawan, dengan mahasiswa, dengan masyarakat, dengan anak kecil dan yang lainnya. Jadi terima ini selama 5 tahun ke depan, khususnya yang 58%. Ya makanya kita tahu benar ya dengan Gibran, dimana Gibran kalau diajak dialog sama mahasiswa nggak mau. Terus kalau misalnya lagi wawancara dengan wartawan selalu sambil jalan, lari, naik mobil dan lain sebagainya. Seolah-olah itu jadi kita yang memilih ataupun yang tidak memilih melihat karakter Gibran itu seperti kayak gimana ya, kayak nggak mampu untuk menjawab ataupun berdialog gitu. Apalagi untuk melihat masa depan Indonesia yang dimana beliau menggembor-gemborkan Indonesia emas. Ini makanya akhirnya rakyat mengatakan bukan Indonesia emas melainkan Indonesia cemas gitu ya. Gimana dong kalau udah kayak gini? Ya kita nggak menyalahkan hobi boleh saja dimanapun, tapi bukan di tempat kerja. Apalagi beliau menjadi calon pemimpin ya, yang gimana digaji oleh uang rakyat gitu loh. Nah tapi beda dengan pernyataan dari Bang Kodari. Coba kita lihat videonya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tuh, kalau kata Bung Kodari malah justru Gibran ini bisa menjadi presiden di masa yang akan datang. Padahal ya teman-teman semua ya, popularitas itu tidak sebanding dengan kemampuan juga rusak teman-teman semua. Beliau sangat populer gitu ya, dikenal sama anak-anak muda, tapi kemampuannya tidak sesuai dengan kepopulerannya. Jadi gimana tuh? Gimana mau memimpin negara yang sebesar ini kan? Karena negara sebesar ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar kuat, cerdas, mentalnya itu loh harus tertata. Kemampuannya juga di luar rata-rata, gitulah. Karena masih banyak anak muda yang lebih dari beliau. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Udah dah, gue cuman saran aja nih ya buat pemerintah ya. Kalau memang ribet-ribet ada program makan siang gratis buat anak-anak, ya enggak? Mendingan ada petugas di gerbang sekolah, jadi setiap murid yang datang itu, ya kan, dikasih itu 7.500. Ntar dia mau beli cireng kek, batagor kek, papeda kek, cilok kek, maklor kek, ya enggak. Pokoknya daripada ribet-ribet, ntar kalau dipaksain 7.500 buat makan siang gratis, belum ntar dikorupsi lagi kang masaknya, belum dikorupsi lagi sama onom ini. Kan kasihan juga, dapat apaan tuh si boncel-boncel pada, ya enggak. Nah, mendingan
jagain aja depan pintu sekolah. Ya, kasih nih 7,5, usap palenya jalan. Kasih lagi nih 7,5, usap palenya jalan. Kasih lagi 7,5, cium tangan jalan. Nah gitu aja Pak ya. Oke, aman. Akhirnya dapat makan gratis dari pemerintah seharga Rp15.000. Sekarang saatnya kita makan. Stop. Loh, kok hilang nasinya? Kira-kira seperti ini pelaksanaan dari program makan gratisnya. Awalnya bilang 15.000 per anak, dipotong 50% jadinya 7.500 per anak. 7.500 dipotong lagi untuk kutipan para pejabat sebesar 20%, jadinya Rp6.000. 6.000 dipotong lagi untuk keuntungan vendor sebesar 20%, jadinya Rp4.800. 4.800 dipotong lagi untuk biaya packing sebesar 20%, jadinya Rp3.840. 3.840 dipotong lagi untuk biaya distribusi sebesar 20%, jadinya Rp3.000 per anak. Oke? Sok, digaskan. Lah, kenapa nasinya tinggal segini? Wah, gimana ini? Tolong diingat, tadi adalah sebuah ilustrasi tentang program makan gratis untuk anak kucing yang ada di dunia lain, bukan di Indonesia. Apabila ada kesamaan dengan peristiwa atau kejadian di tempat Anda, berarti Anda sedang hidup di dunia lain, bukan di Indonesia. Apa lo? Bener juga ya. Tindakan Jokowi menjelang pensiun sangat mengkhawatirkan kita. Baru-baru ini, Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 75 tahun 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada investor di IKN untuk memiliki lahan HGU selama 190 tahun. Investor sudah pasti kalau bukan konglomerat, pasti orang asing. Pertanyaannya, begitu pentingkah IKN bagi bangsa Indonesia? Kalau ditanya rakyat, mungkin semua akan menjawab tidak penting, kecuali hanya Jokowi dan kelompoknya yang mungkin tidak sampai 1% menyatakan pentingnya IKN itu. Kalau ditanya apakah penting undang-undang tentang perampasan aset, maka seluruh warga negara akan menjawab sangat penting, kecuali hanya koruptor yang menjawab itu tidak penting. Kalau ditanya rakyat apakah penting penegakan hukum di Indonesia ini, maka semua warga negara pasti akan menjawab sangat penting, kecuali hanya koruptor yang menjawab tidak penting. Tetapi hingga detik ini, hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda bahwa Jokowi memikirkan undang-undang tentang perampasan aset. Dan Jokowi belum terlihat adanya memikirkan bagaimana hukum di negara kita ini tegak sebagaimana mestinya, bukan seperti ini yang carut-marut ini. Demikian sebagai diskusi. Terima kasih. Loh. Hak guna usaha lahan di IKN bisa sampai 190 tahun. Gak bahaya, tak? Ya, baru-baru ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemberian hak guna usaha atau HGU lahan di Ibu Kota Nusantara bisa sampai 190 tahun. Luar biasa memang Pak Jokowi ini. Jadi ya, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik investor. Ya, maklum saja. Karena apa? Karena proyek pembangunan IKN ini sudah diobrol habis-habisan oleh Jokowi. Tapi faktanya apa? Faktanya sampai sekarang belum ada satupun investor luar negeri yang berminat untuk menaruh dananya di IKN. Jadi artinya apa? Artinya para investor itu tidak yakin dengan proyek IKN yang dikerjakan di pemerintahan saat ini. Ya, sekarang coba bayangkan saja, Jokowi sudah mencoba untuk menawarkan IKN ke Cina, Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, bahkan yang terakhir sampai ke Uni Emirat Arab. Nah, dari semua negara yang ditawari oleh Jokowi, lantas apa hasilnya coba? No. Nah, itulah mengapa Jokowi sekarang memakai jurus mabuk dengan menaikkan Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN, yang mana pihak investor itu bisa menggunakan hak guna usaha lahan hingga 190 tahun. Dan tindakan tersebut menurut saya adalah bukti bahwa Jokowi telah gagal secara perencanaan. Sehingga apa? Sehingga negara terpaksa harus menanggung semua biaya pembangunan IKN. Jujur ya, awalnya saya sangat mendukung pembangunan IKN ini. Tapi setelah tahu caranya itu ugal-ugalan, maka wajar dong saya mengkritik. Nah, yang lebih miris lagi adalah masih banyak lahan warga di IKN yang belum diselesaikan oleh pihak pemerintah. Terakhir, kalau tidak salah, ada sekitar 2086 hektar lahan warga yang masih belum clear. Jadi bayangkan saja,
Pihak asing diberikan karpet merah dengan hak guna usaha lahan sampai 190 tahun, tapi masyarakat lokal sendiri justru terabaikan. Ya, alih-alih proyek IKN itu akan membangkitkan ekonomi baru dan diklaim sebagai kota yang inklusif. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi justru membuat masyarakat asli merasa diusir dan disingkirkan dari tanah mereka. Nah, apa yang seperti ini tidak kejam? Jadi Jokowi lebih memikirkan rakyat atau investor? Coba gimana menurut teman-teman semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Udah guys, kita ketawain rame-rame saja. Tapi ini dari kubu 58% mana nih ya? Kok kayaknya sih nggak ada yang komentar ya? Apa belum? Ini banyak nih yang harusnya komentar dengan makanan gratis yang disunat, HGU 190 tahun, belum lagi Gibran pamer mainan anak dan lain sebagainya. Banyak banget nih yang perlu dikomentar. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari gue Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.